Monggo Mbak Fitri. Monggo dimulai saja nggak apa-apa. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik, Bapak Profesor Sunardi, STM TPSD. Yang kami hormati Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Bapak Profesor Insinyur Anton Yudana, STM TPSD. Yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Riset dan Inovasi, Bapak Insinyur Priska Aditya Roswadi, SFI MSc, serta Bapak Ibu yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam agenda koordinasi awal PIC penelitian program studi, dan tak lupa salat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Dan sebelumnya kami mohon maaf atas perubahan jadwal agenda ini yang semula kami undang di pagi hari menjadi siang ini karena ada satu dan lain hal, diantaranya Rin tadi pagi mewakili LPPM untuk acara di DLH dengan Bupati Bantul, dan kami menyesuaikan juga dengan agenda dari Bapak Wakil Rektor Akademik. Dan marilah kita buka acara rapat ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kami mohonkan kepada Bapak Profesor Sunardi untuk memberikan sambutan dan juga arahan kepada Bapak Ibu PIC Penelitian Program Studi. Monggo kepada Bapak Sunardi kami persilahkan. Oke, sebentar Mbak, ngambil kursi dulu sebentar. Prof. Ya, Prof. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur selalu kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan sedemikian banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini kita semua dapat bertemu, berkumpul di media Zoom ini, semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan baik, selamat, dan kemudian semoga semua bahagia, itulah ya, seperti itulah ya. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurah pada panutan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya setia sampai akhir nanti, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian seterusnya terima kasih untuk Bapak Pizza Aditya Rusadi, STMSC, sebagai Kepala Bidang Riset dan Inovasi LPPM. Kemudian ada Mbak Fitriana dari LPPM juga, dan Ibu Bapak semuanya di sini semua dari perwakilan prodi itulah ya. Mohon maaf kalau salah sebut. Seingat saya Pak Pesa menyampaikan kira-kira adalah bahwa LPPM melalui Pak Pisa di BRIN sudah membentuk, boleh dibilang seperti itu, istilahnya task force kah atau pimpinan kah, koordinator kah, apapun nanti istilahnya kira seperti itu di setiap prodi, untuk kemudian menjadi ya boleh dibilang perwakilan, perwakilan untuk kemudian bisa mengidentify, menggerakkan gitu ya, memberdayakan semua dosen di lingkungan masing-masing untuk kemudian secara bersama-sama untuk
kemudian mengawal lah ya, mengawal capaian-capaian di bidang penelitian itulah ya. Nah, Ibu Bapak yang kami hormati, Ibu Bapak adalah sudah dipilih, nggak tahu pun saya juga belum tahu, dipilih Pak Pisa itu pakai rapat kerja atau apa lah ya, atau dasarnya apa, SK-nya apa, terus demikian juga ada honornya atau tidak, itulah ya, kira seperti itu. Tapi apapun itu semua, saya mengapresiasi itulah ya, langkah yang telah dibentuk itulah ya, dan tentu juga kesediaan Ibu Bapak semua, ya bisa jadi yang ditunjuk itu ya bersedia karena sukarela, ya seperti itu, dengan niatan yang tulus ikhlas ingin menggerakkan dirinya sendiri, pengen menggerakkan teman-temannya, mungkin juga ada sedikit ataupun banyak keterpaksaan itulah ya, karena mungkin tidak ada orang lain atau mungkin ya nggak enak dengan Pak Pisa gitu seperti itu dan sebagainya. Tapi apapun itulah ya, ketika amanah sudah kita dapatkan itulah ya, tentu kita harus punya komitmen yang penuh itulah ya. Tinggalkan yang kemarin-kemarin kenapa kok bisa muncul nama saya, kenapa kok sampai ditetapkan saya, sudah lupakan saja. Ini kan dengan semua, kita semua ditunjuk untuk melaksanakan amanah ya bismillah itulah ya. Nah, mungkin nanti teknisnya mungkin Pak Pisa yang akan menjelaskan kira tugas apa yang akan diemban oleh Ibu Bapak semuanya. Tapi kalau saya berpesan kira-kira itu dalam pandangan saya, dalam pikiran saya dan juga rencana-rencana saya itulah ya. Dan itu tidak akan mungkin bisa saya lakukan secara personal, secara sendiri. Saya perlu bantuan orang-orang LPPM, bantuan Pak Pisa secara kelembagaan, tapi juga perlu bantuan Ibu Bapak semua di Prodi. Karena pimpinan tidak akan bisa ngapa-ngapain kalau di Prodi, di bawah, di dosen-dosen tidak bisa bergerak untuk kemudian secara bersama-sama memenuhi apa-apa yang menjadi kewajiban sebagai seorang dosen. Nah, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang ini masih apa namanya ya saya sampaikan tapi belum menjadi satu dokumen yang tertulis gitulah ya. Tapi apapun nanti semangatnya mudah bisa diterima oleh ibu bapak semuanya. Dan apakah juga besok perlu kita buat terus atau tidak? Tapi yang penting saya bilang semangatnya. Seperti yang kemarin kami sampaikan di LPPM, jadi ibu bapak semuanya, minggu yang lalu kami sudah berkoordinasi dengan LPPM, dengan ketuanya maupun dengan semua kepala bidang. Yang saya sampaikan waktu itu beberapa hal mungkin akan saya ulang lagi. Karena inilah topiknya penelitian, berarti saya akan fokus di penelitian, walaupun nanti arahnya juga akan ke publikasi dan seterusnya. Tapi fokusnya di penelitian itulah ya. Tapi mungkin semangatnya juga sama untuk publikasi maupun juga untuk pengabdian. Ibu Bapak yang saya hormati, jadi kaitannya dengan penelitian, saya betul-betul berharap bantuan Ibu Bapak semua di Prodi untuk bisa mengawal teman-teman yang lain. Ya termasuk mengawal Ibu Bapak sendiri. Minggu yang lalu kami di tingkat universitas ada semua wakil rektor, kemudian kepala biro badan lembaga yang ada di UAD semua dan juga para dekan diundang tapi tidak penuh gitulah ya. Juga kita undang dari perwakilan LAM, asesor-asesor LAM yang ada di UAD, LAM teknik, kita belum ada, berarti LAM Infocom, ada LAM IMPA, kemudian LAM PTKes, LAMDIK, dan juga BAN PT, Kepala Biro Badan Lembaga Kantor semuanya kita undang untuk kemudian mencermati kaitannya dengan kita punya target-target capaian itulah ya untuk UAD secara keseluruhan. Yang kemudian itu disarikan dulu, itu disarikan dari Renstra kita, Renstra 2125, yang kemudian dari Renstra itu kemudian diambil beberapa, disarikan menjadi namanya IKU IKT. Yang IKU IKT itu ada yang sifatnya adalah proses, berarti adanya dilaksanakan dan sebagainya, terus ada bukti dan sebagainya. Dan juga ada indikator-indikator yang sifatnya adalah luaran.
ada angka-angka, kira seperti itulah ya. Atau kalau kita bilang ya satu kualitatif, satu yang kuantitatif. Nah, yang kuantitatif itu yang ada hitung-hitungan itu sudah kita bahas, gitulah ya. Yang kita bahas itu kemudian merefleksikan dari kita itu mau kemana, gitulah ya. Atau tuntutan kita itu harus seperti apa, gitulah ya. Nah, itu kaitannya dengan tadi lam ataupun ban itu kan dia punya rambu-rambu. Berapa yang harus kita capai. Demikian kita juga menyandarkan pada pemeringkatan. Karena sekarang pemeringkatan menjadi salah satu bidang di BPPU. Demikian juga kita melihat dari dokumen-dokumen akreditasi minta yang seberapa sehingga bisa dapat skor maksimal dalam akreditasi dan seterusnya. Nah, kemudian semua itu diramu 2 hari waktu itu pagi sore diramu menjadi IKUKT ya hasil revisi Presiden karena memang 2125 kan masih berlangsung masih 1 tahun lagi. Itu kita cermati apakah angka-angkanya masih relevan, kita tambah, kita kurang dan sebagainya. Nah, kemudian selepas angka-angka itu jadi nanti kita satukan dalam bentuk formulasi kira seperti itu, satu angka yang harus didapat oleh UNIF. Ini ke depan rencana kami adalah bahwa angka-angka itu nanti bisa di breakdown ke fakultas, ke prodi, sampai kepada person dosen-dosen. Contoh gampangannya adalah selama ini kalau kita bilang targetnya Sekopus tahun ini berapa ya kadang kita pun juga tidak begitu ngeh, tidak begitu tahu gitulah ya. Sebetulnya berapa? Itu yang pertama. Tahu aja enggak itulah ya. Misalkan ada dokumen itu terkait dengan jumlah Ya, terputus nampaknya Bapak Ibu di Pontenggo sekedap. Oke, sambil nunggu Pak Wakil Rektor ya Bapak Ibu, jadi agenda hari ini kita lebih ke arah briefing awal gitu. Jadi pertama tentu kita ucapkan terima kasih Bapak Ibu semua sudah berkenan apa ya untuk menjadi PIC penelitian. Nah, menikah kemarin mekanismenya kita melalui Kaprodi kita bersurat secara formal, kemudian ada nama-nama panjenengan yang diamanai untuk nanti ikut mengawal penelitian yang ada di UAD ini gitu ya khususnya. Sederhananya nanti eh, ini mohon maaf karena tadi Pak WR karena ada jam 1 itu ada acara jadi kita awalkan untuk memberikan arahan gitu Ki. Namun ini sambil nunggu nanti kami akan jelaskan lebih detail. Intinya adalah pertama berkaitan dengan koordinasi, misalnya di prodi-prodi panjenengan ada kebutuhan berkaitan dengan data-data penelitian, nanti biar bisa eh, terkawal melalui panjenengan langsung. Kemudian yang kedua untuk pengawalan submit-submit proposal gitu, nggih. Karena kita punya ikhtiar seluruh dosen itu nanti bisa ikut berpartisipasi di skema-skema internal maupun eksternal. Monggo Pak ngerti, Oh, sudah mohon maaf jelas. saya tadi Iya. baterainya habis non sewu. Apa Oke, Pak? baik. Mohon maaf semuanya, Ibu Bapak semua. Tadi saya teruskan. Jadi setelah angka-angka itu jadi diputuskan sebagai target universitas, ada rencana kami adalah itu akan kami turunkan menjadi target-target di fakultas, di prodi maupun di person-person dosen. Itulah ya. Sehingga nanti akan nampak bahwa sumbangsih dari siapa yang kemudian bisa target itu. Selama ini adalah tadi saya contohkan, Scopus kita targetnya 1.000 gitulah ya, contoh gambarnya dalam 1 tahun. Tadi bisa jadi kita tidak tahu ada target itu, atau kalau ada yang tahu target itu 1.000 itu ya tahunya pokoknya SOAD 1.000. Siapa yang nanti akan memenuhinya, ya monggo saja. Silahkan yang mau, silahkan yang bisa dan sebagainya. Itu bukan tanggung jawab saya gitulah ya, karena tidak ada nama saya tertulis di sana, tidak ada nama prodi tertulis di sana gitu ya. Nah, ke depan ini
bersama-sama marilah kita perbaiki Ibu Bapak semuanya. Jadi saya rasa akan lebih nyata ketika kemudian tadi 1000 tadi itu dibagi contoh gambar kita punya 11 fakultas. Oke, FKM dapat 100, FTI dapat 150, FKIP 200, FH 10, misalkan seperti itu sehingga jelas target-target pada setiap fakultas setelah ya yang kemudian diturunkan di prodi maupun di persen sehingga nanti akan nampak misalkan tadi di FTI 150 gitulah ya 150 dosennya ada 100 berarti ada satu orang yang mesti punya dua satu orang yang punya satu dan sebagainya yang semua itu harusnya terukur dengan baik ada kontrak di awal bahwa setiap tahun akademik di awal saya itu harus publish Scopus 1 jurnal nasional 2 contoh gambarannya untuk mencapai tadi 1000 tadi kira seperti itulah. Kalau 1000 itu kita gabungkan. Ya. Sehingga nanti nampak tercapai nggak yang saya punya janji 1 Scopus dan 2 jurnal tadi itu. Demikian juga di prodi kejatah 10 contoh gambarannya. Apakah 10 itu tercapai atau tidak? Fakultas juga demikian. Sehingga semua bisa dirunut gitu lah ya. Bukan berarti kita akan mencari yang outstanding mana yang agak lambat tidak, tapi intinya adalah bahwa evaluasi itu akan lebih mengena ketika kita bisa betul-betul masuk gitu ya, betul-betul memahami kondisi di setiap fakultas, prodi ataupun di setiap persen itu. Sehingga itu menjadi bahan kita ke depan apakah mau dinaikkan, turunkan, mungkin ada fakultas yang perlu dinaikkan, ada fakultas yang diturunkan dan sebagainya, termasuk per orangnya itu. Itu yang akan coba kami bangun kira seperti itu adalah ada pembagian gitu lah ya. Pembagian beban kerja boleh dibilang seperti itu atau pembagian target dari univ menjadi masing-masing fakultas, prodi ataupun persen itulah ya. Dan kami sudah menyampaikan juga ke BSI untuk siapkan mekanismenya, siapkan sistem informasinya sehingga itu bisa dikawal dengan baik. Itu yang pertama, kaitannya adalah bahwa target-target universitas itu yang bentuknya kuantitatif kira-kira seperti itu nanti akan kita breakdown ke prodi-prodi sehingga itu perlu bantuan ibu bapak semua untuk memastikan ibu bapak semua di prodi itu kira-kira dapat jatah berapa bisa mengidentify 10 itu siapa-siapa yang harus bisa memenuhi bagaimana menagihnya dan sebagainya itu yang pertama yang kedua adalah yang juga kami ingin lakukan adalah bagaimana penelitian yang itu juga pengabdian publikasi dan sebagainya itu bisa dilakukan secara masif gitu loh ya tidak kemudian yang leading depan sana lari kencang gitulah ya ada di tengah-tengah ya lari terseok-seok ada yang di belakang diprok dan sebagainya nah itu yang nanti perlu kita identify gitulah ya dan kemudian kita gerakkan kalau saya bahasa sederhananya adalah kalau nilai itu ada A, B, C, D, E, itulah ya, nilai seorang mahasiswa pada satu mata kuliah. Demikian juga kapasitas dosen dalam hal penelitian, itu juga mungkin ada nilainya A, B, C, D. Agar gradingnya, tidak semua orang bisa. Karena kita sebagai dosen dituntut harus catur dharma, itulah ya. Dan kemudian bisa jadi ada satu orang yang memang dia concernnya di pendidikan, dia buat RPS sangat bagus, menyiapkan kuliah dengan bagus, mengevaluasi dengan bagus, itu satu orang. Tapi bisa jadi dia lemah di penelitian. Demikian juga ada orang yang penelitiannya bagus, publikasinya bagus, tapi kalau ngajar mungkin dia agak kepondal-pondal gitu lah ya. Ada yang suka mengabdi, jajah desa Milanggori itu ya, masuk ke kampung-kampung, ke got-got dan sebagainya untuk membantu masyarakat misalkan seperti itu, tapi kemudian kaitannya dengan dia punya penelitian, dia punya pengajaran, itu mungkin dia yang kepondal-pondal. Tidak akan ada yang manusia dosen itu sempurna tridharma, catur dharma itu kemudian dipenuhi dengan outstanding semua itulah ya. Kalau ada ya alhamdulillah itulah ya. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa catur dharma ini khususnya dharma penelitian dan juga publikasi juga pengabdian keras seperti itu adalah sifatnya wajib itulah ya. Wajib seorang dosen. Sehingga itulah yang kemudian akan kita kawal
bersama-sama dengan ibu bapak semuanya. Jadi ya kalau dikatakan wajib ya semua harus melakukan, itulah ya. Jadi saya berharap betul nanti Pak Pisa bisa mengawal teman-teman di perwakilan prodi ini, dan perwakilan prodi juga mengawal teman-teman di prodi masing-masing bahwa penelitian itu adalah sifatnya wajib, bukan sunnah. Termasuklah yang DT, dosen dengan tugas tambahan sebagai pejabat, itu juga sebetulnya melekat kewajiban dia untuk penelitian, untuk pengabdian, untuk publikasi. Itulah ya. Nah, sehingga nanti harapan kami adalah bahwa ya setiap dosen ya harus punya penelitian. Kalau penelitian itu periodisasinya adalah setahun, ya berarti paling nggak 1 tahun kita mesti punya penelitian. Dan sekurang-kurangnya lah penelitian internal, itulah ya. Kalau eksternal mungkin concernnya banyak, tapi kalau internal, Pak Apisa sudah menyediakan duit banyak, sebetulnya ya. Duit banyak, tinggal diijalkan karo proposal, sebetulnya ya. Duit disediakan, tinggal ibu bapak ngajukan proposal untuk kemudian didanai. Sehingga tidak ada alasan kemudian tidak punya penelitian, kan sudah disediakan, sebetulnya. Jadi harapan kami adalah bahwa semua dosen itu nanti akan punya satu penelitian sebagai penulis pertama atau peneliti pertama, dan kemudian gendong temennya karena memang kan harus 2. Nah demikian juga Anda pernah menggendong orang, temannya juga akan menggendong orang lain. Ya. Sehingga nanti kalau kita punya 739 dosen, anggapnya 740 gitu lah, ya. Harapan kami adalah ketika bukaan proposal penelitian internal ya ada masuk 740 proposal. Itu idealisme kami seperti itu gitu lah ya. Walaupun dalam prakteknya mungkin juga ada 1, 2, 3 yang tidak bisa, tapi sekurang-kurangnya niat kita adalah 100% semua dosen punya penelitian, berarti di 2 nama, sebagai ketua, 1 sebagai anggota. Nah, nanti duitnya nanti biarlah Pak Pisa yang pusing menghitungnya dengan keuangan duitnya berapa, itulah ya. Itu yang kami harapkan, sehingga nanti dari situlah pengabdian nanti akan mengalir. Ada apa namanya publikasi, ada luaran hak cipta dan sebagainya, atau paten, paten serah dan seterusnya, itu nanti akan mengalir di sana. Dan kemudian saya juga pesan dengan Pak Pisa dan teman-teman di LPPM, gerakkanlah kita punya mahasiswa. Ya. Jadi jangan dibayangkan bahwa ketika kita penelitian, kita pengabdian itu A sampai Z yang misalkan kita, ya. Kita mikir proposalnya, kita mikir alat bahannya dari mana, belinya gimana, di lab kita penelengi sendiri 24 jam misalkan, ngambil data, kan nggak bisa seperti itu. Kita harus berdayakan mahasiswa-mahasiswa kita dari skripsi mereka, untuk tesis mereka, atau mungkin untuk hal-hal lain yang bisa kita apa namanya koordinasikan dengan anak-anak, sehingga harapannya tidak cukup dengan 2 tangan ibu bapak semua, tapi oleh teman-teman mahasiswa. Dan itu penting. Nanti mungkin Pak bisa akan banyak trik-triknya, teknis-teknisnya, mekanisme yang bisa kemudian menggerakkan mahasiswa. Intinya adalah saya berharap betul ibu bapak semua jadi ujung tombak kami di setiap prodi, memastikan ketika nanti ada bukaan proposal penelitian itu semua dosen mengajukan. Dan saya sudah berpesan, nanti misalkan waktu pengajuan itu misalkan 2 minggu misalkan, maka seminggu sebelum tutup itu harus diidentifikasi siapa-siapa yang belum mengajukan. Ya. Nanti 3 hari kemudian juga sama diidentifikasi yang belum mengajukan, berarti ya tugas kita semua untuk ngilingke, ngarohke, dan juga mungkin ada beberapa yang bantu itulah ya. Apalagi kalau dosen-dosen sudah senior dan sebagainya, ya bagaimana kita punya peran untuk gendong dan geret itu, istilahnya Pak Ketua LPPM Pak Anton di sana itu ada itu ya, gendong dan geret itulah ya. Jadi mungkin demikian, Ibu Bapak semua, nggak banyak-banyak yang ingin saya sampaikan. Intinya saya berharap betul eh, Pak Ketua LPPM Pak Anton sudah ada di sini, Profesor Anton, kemudian Pak Pesa Kepala Bidang BRIN, dan juga Ibu Bapak Kepala atau Koordinator Penelitian di Prodi masing-masing. Saya berharap tadi ya Ibu Bapak bisa mengawal penelitian di Wadah itu, nanti juga termasuk luaran-luarannya itu kemudian jauh terbang tinggi itulah ya, larinya lebih kencang lagi itulah ya, dan kemudian tadi 1 dosen, 1 penelitian sebagai ketua, dan 1 sebagai anggota. Demikian juga itu pengabdian itulah ya. Kemudian sudah banyak
menyampaikan ke LPPM, nanti juga mungkin ada sesi yang lain untuk terkait dengan pengabdian dan seterusnya. Mungkin demikian Pak Isa, Pak Anton, Mbak Fitriana, dan Ibu Bapak semuanya. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan seperti itu, dan mungkin nanti kalau perlu lebih detail, mungkin Pak bisa menyampaikan, dan kalau ada apa hal-hal juga bisa dikomunikasikan dengan saya, karena saya ada buka acara satu lagi, jadi mohon maaf saya tidak bisa mendampingi Ibu Bapak semuanya. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih atas kesediaannya untuk bersama-sama kita mengangkat institusi kita, mengangkat teman-teman kita untuk kemudian lebih maju, dan harapannya apapun yang kita lakukan tentu kita berharap ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak Sunardi atas sambutan dan juga arahannya kepada kami. Dan selanjutnya adalah informasi yang akan disampaikan oleh Pak Rizka Aditya Rosyadi selaku Kepala Bidang Riset dan Saya Inovasi. mohon izin dulu Mbak Fitriana. Iya, Please. Eh, Bapak. Mantap, Bapak. matur Sama-sama sangat teman-teman. Pak Monggo, Nardi. Assalamualaikum. Salam. Oke, Nggih, monggo matur selanjutnya nuwun. kepada Pak Nggih. Rizka kami Nggih, persilakan. nyun sewu sebelum mungkin kula mbok pilih Pak Anton ada atur pangandikan tambahan Pak Anton. Oh, nggih. Monggo. Nggih, Mas Kang nggih. Karena tadi Pak Nardi selak buru-buru jadi Pak Nardi dulu. Oh, nggih. Monggo. Jenengan Nggih, matur nuwun bismillahirrahmanirrahim. Pak Rizka nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, kesempatan siang hari ini kita dipertemukan lagi dalam acara LPPM lewat bidang riset dan inovasi. Terima kasih Pak Rizka eh, beserta seluruh tim, ada Pak Wahyudin, Mbak Fitri serta seluruh tim Task Force, Bapak dan Ibu-ibu PIC penelitian di masing-masing prodi. Alhamdulillah tadi juga terima kasih Prof. Sunarti, WR Akademik yang sudah memberikan arahan buat kita semua. Kemarin hari Senin sudah kita diskusikan dengan Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof. Sunarti, tentang desain kinerja utama untuk bidang-bidang yang ada di LPPM. Dan Alhamdulillah tadi sudah secara garis besar sudah disampaikan oleh Prof. Nardi, Pak WR, bahwa tugas-tugas penelitian pengabdian ini adalah kewajiban. Kalaupun kita mewajibkan dan memang itu nanti menjadi salah satu ruhnya sebagai dosen, LPPM tentunya mempunyai kewajiban juga gitu ya Pak Piska ya. Pak Hamdi mudah-mudahan juga bergabung untuk memberikan fasilitas yang memudahkan kepada Bapak Ibu semua dalam mengelola penelitian dan juga pengabdian. Tentunya nanti di hilirnya di publikasi dan juga di KI. Nah, nanti kalau sudah diketok palu atau sudah diputuskan IKU penelitian, IKU pengabdian, publikasi dan juga KI oleh BPU yang sekarang sedang digodok, ya sedang finishing, akan ada forum sosialisasi tersendiri gitu ya Pak Piska ya, supaya nanti kita punya persepsi yang sama, pemahaman yang sama untuk memperkuat empat hal tadi dari UAD. UAD yang saat ini sudah diposisikan oleh di RTPM dalam klaster mandiri harus kita syukuri. Jadi Bapak Ibu semua mohon nanti masing-masing PIC penelitian di Prodi, termasuk saya ini, saya juga ditunjuk oleh Pak Kaprodi MEE ini sebagai PIC penelitian. Ya, dan siap juga ya. Termasuk nanti kayak Pak WR Akademi karena itu juga dosen MEE gitu kan. Nah, saya sendiri juga. Nah, kita harus mengambil peluang itu karena keuntungan klaster mandiri adalah reviewernya salah satunya dari internal UAD. Ini keuntungan yang tidak dimiliki oleh klaster di bawah mandiri, utama, Madya, Pratama, dan bawahnya. Jadi UAD sudah di sana. UAD di antara 40 perguruan tinggi yang sudah masuk klaster mandiri. Ini harus kita syukuri. Setidaknya kita sudah nyicil ayam. Reviewernya adalah teman kita, kolega kita dari UAD, salah satunya. Setidaknya sudah 50%. Yang kedua pengabdian juga sama. Nanti monggo nanti bisa dimaksimalkan, bisa mengatur jadwal, mengatur endurance ya,
nafas kita, karena ini barengan antara penelitian dan pengabdian, yang dana di RTPM difokuskan gitu ya, mulai merapatkan tim-tim penelitiannya, yang itu nanti hilirnya adalah aktivitas pengabdian. Bapak Ibu yang kami hormati ya, salah satu IKU-nya satu dosen satu penelitian minimal. Jadi kalau ada 755 dosen di Sinta UAD ya berarti harus minimal ada 755 proposal Pak Piska. Sedangkan gandeng dosen yang lain, nah, itu nanti bisa kita paling tidak bisa 2 kalinya, ya satu sebagai ketua, satu sebagai anggota, atau dua-duanya anggota. Jadi nanti monggo nanti masing-masing PIC peneliti di masing-masing prodi bisa menyisir ya, mau yang dosen junior, mau dosen yang sudah setengah senior maupun yang senior, kalaupun yang nggak sempat nanti dicarikan mekanisme untuk digendong kalau perlu digawe ke atau buat tim khusus untuk buat proposal. Kalau selama ini tidak punya track record penelitian, kemarin diskusi kita dengan Pak WR Akademik, sederhananya hampir semua dosen adalah pembimbing TA. Nah, pembimbing tugas akhir, pembimbing tesis. Kalau mungkin belum lolos di tesis magisternya BRIN, Pak, di RTPM, coba nanti TA, kemudian tesis, bahkan disertasi itu nanti dipoles untuk diajukan dana internal. Jadi memoles dari skripsi untuk menjadi aktivitas penelitian. Nah, itu nanti mudah-mudahan bisa mencapai ya IKU yang sudah ditetapkan oleh universitas di dalam angka-angka penelitian. Seperti itu, dan saya kira BRIN ya, Pak Piska dan kawan-kawan ora kehilangan lakon ya, tidak kehilangan cara untuk mencapai tujuan ini. Nanti di pengabdian juga sama Bapak Ibu, Pak Hamdi dan teman-teman BPK sudah menyiapkan ya hal-hal yang semakin menggembirakan. Sehingga nanti hampir semua dosen UAD mestinya pernah menjadi ketua pengabdian juga. Mudah-mudahan rekognisi akan kita perbanyak ya, sebagai ketua ranting, ketua cabang, pengurus majelis dan sebagainya. Aktivitas itu kita minta untuk bisa direkod sebagai aktivitas pengabdian, termasuk khotbah itu ya. Khotbah Idul Fitri, khotbah nanti sedang kita carikan mekanismenya. Penelitian juga sama, mohon nanti Pak Piska dan kawan-kawan tim task force untuk mengejar IKU yang dalam, kita kuantitas dulu. Kalau kualitas itu yang dengan di RTPM, kemudian kalau yang internal, kita kualitas nanti klasterisasi, mana yang memang bisa tipikal dosen yang bisa dikejar ke penelitian yang berkualitas, mana yang penting ada dulu. Kan macam-macam ya. Jangan sampai karena nunggu kesempurnaan, nunggu berkualitas, malah nggak pernah meneliti juga sama saja. Banyak, wah aku ruangun meneliti dan sebagainya, malah nggak pernah meneliti. Yang tipikal seperti itu yang penting ada dulu. Kayaknya di hampir setiap prodi juga ada tipikal yang seperti itu. Nah nanti monggo nanti kita kejar. Kalau perlu kita gawe ke gitu ya, proposalnya kita gawe ke. Yang penting portalnya nanti bisa kita kita drive ya, kita drive sampai ke sana. Dan ini jalur dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Pak Suarsono Muhammad ya waktu di pembekalan melejitkan UAD, diantaranya ya dalam banyak hal kita bisa melakukan satu kebijakan yang ngemong ya, ngemong ngayemi selain dorong lan nyurung gitu ya. Ini bahasa kita dan alhamdulillah sudah bisa nyurung lan geret gitu ya. Nyurung lan geret, gendong gandeng yang memang nggak sempat, termasuk para pejabat yang nggak sempat buat proposal, nanti ada tim dibantu mahasiswa buatkan proposal. Jadi mungkin Pak Piska nanti yang skema-skema internal untuk beberapa dosen-dosen yang nanti saringannya jangan terlalu sempit gitu ya. Jangan terlalu tipis gitu ya. Nanti ada hal yang sifatnya minimalis gitu ya. Nanti bisa diloloskan tentunya dengan skema dana yang berbeda. Tapi yang memang good talented, yang bagus-bagus, ya jangan asal ada. Kita kejar sampai luaran yang memang international reputation gitu ya. Yang memang hebat beneran. Jadi yang hebat beneran kita kencengkan betulan, termasuk hilirisasi dan sebagainya. Tapi yang nggak pernah membuat proposal, ini harus netes di tahun 2024 ya. Caranya tadi itu, gawe ke, dandak ke. Tapi itu adalah misalnya bimbingan skripsinya. Kira-kira seperti itu, yang itu syah secara legalitas dan juga
kita bisa membantu nanti buat beliau-beliau untuk sehingga nggak ribut lagi tentang BKD-nya, akhir semester nggak punya penelitian, nggak sibuk lagi nanti nggak sempat ngurus PAK dan sebagainya. Mudah-mudahan yang seperti itu nanti sudah bukan lagi bahasan krusial di UAD, menjadi bahasan yang sudah itu kita tinggalkan. Nah, demikian Pak Piska, ya nanti saya juga punya PR untuk mengoyak diri saya dan juga teman-teman di prodi kami untuk bisa satu dosen, satu proposal. Nanti juga ada di BPI, tempatnya Mas Lalu, BPI ya, one lecturer, one article. Itu nanti juga sama. Ya, one lecturer, one article. Nanti tempatnya Budaram ini juga sama di sentra KI. One lecturer, one apa namanya HKI dan sebagainya. Jadi demikian Pak Piska. Mudah-mudahan di awal periode 2024-2028 ini teman-teman nanti bisa bareng-bareng kita menyukseskan 4 hal yang memang menjadi core activities untuk dosen ini. Terima kasih, saya akhiri. Semangat semua, saya juga akan menyimak ini arahan dari Pak Kabid ini, Mas Piska ini, mudah-mudahan nanti satu hal yang sangat menggembirakan buat kita semua. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Anton atas sambutannya. Selanjutnya, monggo kepada Pak Piska. Kami persilahkan. Oke, matur nuwun waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang kami hormati Pak Kepala LTPM, Prof. Anton Yudhana, STM PhD, dan tentunya teman-teman Bapak Ibu dosen PIC penelitian yang mewakili dari prodi masing-masing. Langsung saja Bapak Ibu, di kesempatan hari ini kami ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan informasi dan apa yang nanti Bapak Ibu bisa bantu seperti itu. Seperti tadi yang sudah ngendikake Pak Nardi dan Pak Anton, kita ingin memetakan sekaligus mengidentifikasi keterlibatan ataupun partisipasi para dosen untuk hibah-hibah penelitian, baik itu penelitian internal ataupun penelitian eksternal. Yang pertama tentunya kalau misalnya ini semua akan dikerjakan dari BRIN gitu ya, LPPM tentu tidak mampu, sehingga kami ingin ada perpanjangan tangan yang nanti bisa menjadi ya bukan spionase ya, tapi menjadi ini ya untuk membantu memonitor gitu ya. Syukur misalnya nanti ada hal yang kemudian kendala ataupun misalnya terkait dengan eligibilitas dan seterusnya, dan nanti bisa dikawal bersama seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, PIC ini juga berkaitan dengan jikalau nanti dari prodi Bapak Ibu semuanya, dari panjenengan semuanya, ada hal-hal berkaitan dengan kebutuhan data penelitian, sehingga ini nanti Bapak Ibu bisa menjadi media, yaitu ya komunikator, sehingga tidak di waktu-waktu menjelang akreditasi saja, monggo nanti secara berkala nanti bisa saling update proses data satu dengan yang lainnya. Sebenarnya ikhtiar untuk pendataan riset prodi ini sebenarnya sudah kita gaungkan beberapa waktu yang lalu bersama BSI. Namun mungkin ini juga masih proses pengembangan gitu ya untuk sistem informasinya, sehingga nanti kami berharap peran Bapak Ibu akan dimudahkan dengan sistem informasi yang Biro Sistem Informasi seperti itu. Oke, langsung saja. Pertama mungkin ini asbabul urutnya gitu ya. Apa ya sebabnya kemudian kita menginginkan Bapak Ibu untuk ikut terlibat dalam kegiatan ataupun ikhtiar kita bersama untuk meningkatkan penelitian ini, itu adalah kita melihat tren dari partisipasi dosen gitu ya Bapak Ibu. Ini kami sajikan Prof. Anton, ini yang penelitian internal ataupun eksternal. Yang eksternal ini Bapak Ibu, ini tidak hanya di RTPM, tapi memang mayoritas masih di RTPM. Jadi kalau panjenengan melihat di angka 2023 itu ada 103, itu 84 diantaranya adalah dari DRTPM. Nah, sederhananya adalah Bapak Ibu, kalau kita lihat di tren 5 tahun terakhir ini, ya alhamdulillah ada tren peningkatan seperti itu. Namun semangat kita adalah jangan sampai tadi yang seperti dengan Pak Anton ataupun Pak Narti, peningkatan itu hanya oleh
ngapunten misalnya dosen-dosen ataupun kelompok dosen tertentu saja. Nah, kami ingin kalau memang Bapak Ibu di prodi, dosen-dosen di prodi itu sebenarnya eligible, kemudian juga potensial. Nah, ini apa ya, ilmunya itu bisa dimanfaatkan dan bisa ini ya, diajukan di skema-skema penelitian gitu, nggih, internal ataupun eksternal. Sehingga nanti keterserapan ataupun tingkat partisipasi dari dosen di UAD secara institusi kayak gitu nanti akan meningkat. Tidak hanya jumlah judul saja. Ini Prof. Anton, kami belum memetakan yang di sini yang keterlibatan ini ya, apa masing-masing dosennya. Tapi nanti ada data yang lebih detail lagi nanti kami sampaikan. Dan secara prinsip di sini angka misalnya internal nih Bapak Ibu. Internal itu tingkat partisipasinya itu ada di angka 488. Sebenarnya ada di angka 580-an. Nah, ini yang lolos itu 488. Nah, sedangkan di tingkat total dosen kita sebenarnya ada di angka 739 kalau nggak salah. Bahkan di data terbaru yang kita cek itu ada di angka 800-an. Nah, sehingga masih belum ini nggih, belum semua eh, dosen itu terlibat ataupun mengusulkan di dalam skema-skema penelitian yang ditawarkan oleh internal ataupun oleh eksternal. Meskipun mungkin juga tidak ada mungkin juga ya nggak mungkin juga misalnya semua dosen mengusulkan Pak Fiska kayak gitu karena juga mungkin ada keterbatasan dan seterusnya. Nah, kami berharap dengan ikhtiar kita di sini ada PIC Prodi ini kita bisa mengidentifikasi ulang gitu ya. Nanti bersama-sama setelah ini ada proses cross-check data dan seterusnya, termasuk pengawalan untuk submit proposal dan seterusnya, sehingga barangkali misal memang ada yang potensial, ada yang memang punya kemauan, namun ternyata terhalang dengan misalnya teknisnya saja gitu ya. Misalnya, oh saya belum punya judul atau saya bingung caranya akses portal dan seterusnya. Nah, nanti bisa kita bantu di pengawalan melalui PIC Prodi ini. Oke, selanjutnya ini data yang secara global nih Bapak Ibu. Jadi kalau internal sama eksternal ini totalnya ada di angka 4. Yang ini yang internal eksternal belum terupdate ya yang 2023. Harusnya 488 tambah 103. Oke, selanjutnya nah ini kalau riset internal Bapak Ibu. Nah, ini kami coba potret saja 1 tahun terakhir ini di riset internal kita, hibah internal, yang kemarin kebetulan ada 3 batch gitu ya Bapak Ibu. 3 batch ini kemarin hikmahnya ada semakin banyak tingkat partisipasinya juga tingkat yang lolos gitu. Nah, namun kalau panjenengan cross check, nah menika ngapunten ini nggih, tulisannya kecil-kecil di prodi itu eh, ada yang proporsi dosennya sebenarnya banyak, tapi ternyata tingkat partisipasinya belum banyak seperti itu. Nah ini, tapi kalau ini berdasarkan jumlah saja nih. Nanti proporsi saya jelaskan lebih lanjut di Excel. Nah seperti ini sebarannya seperti ini. Jadi di sini informatika banyak, ini masuk akal IKM juga banyak karena memang proporsi dosennya banyak. Nah, nanti presentasi partisipasi juga akan saya tayangkan juga. Nah ini yang internal seperti ini Bapak Ibu dan masih ada yang di angka di bawah 5 gitu nggih. Di bawah 5. Nah, mungkin juga boleh jadi yang di bawah 5 itu memang jumlah dosennya tidak banyak. Tapi ya lagi-lagi kita coba identifikasi bareng-bareng nanti. Nah, ini kalau kita bicara yang potret partisipasi riset eksternal mobil khusus yang di RTPM Bapak Ibu. Dan ini khusus lagi yang tahun 2023 kemarin. Nah, di sini panjenengan bisa ngecek nggih sebaran di masing-masing prodi itu ada berapa. Mungkin di sini tadi ada data yang mohon maaf kami belum mendetailkan misalnya yang BK itu yang S2 ataupun S1 seperti apa karena mungkin MBK barusan ya kemarin gitu ya. Nah, ini seperti ini. Jadi misalnya akuntansi, bahasa dan sastra Arab, biologi, Bisma, ekonomi pembangunan. Nah, ini belum ada nampaknya. Namun kalau misalnya di data ini ada kesalahan nanti kami minta di cross check gitu ya. Nah, artinya tidak semua prodi itu eh, kalau menurut saya mungkin berkenan untuk submit ataupun berkenan untuk submit gitu. Nah, ini juga nanti kita coba identifikasi bersama gitu nggak. Apakah misalnya memang itu berkaitan dengan kendala-kendala teknis atau kekurangan informasi yang sampai di para dosen atau misalnya pas benar-benar ini ya timelinenya agak crowded dengan urusan-urusan
akademik yang lain gitu nggih, karena kok dosen itu kan banyak sekali gitu. Nah, ini nanti coba kita identifikasi bersama. Kami berharap di riset-riset eksternal pun juga nanti tingkat partisipasinya justru akan semakin meningkat banyak. Kalau sederhananya kalau eksternal itu kan ibaratnya kita tidak perlu dana besar secara internal gitu ya Bapak Ibu. Sehingga ini justru yang akan kita arahkan untuk kemudian meningkatkan kualitas ataupun kuantitas dari penelitian yang ada di UAD. Oke, nah sebelum ke situ selanjutnya saya akan sajikan sebentar untuk yang proporsi per prodinya Bapak Ibu, termasuk persentase nggih, dari kalau misalnya jumlah dosennya sekian itu apa tingkat partisipasinya berapa persen di sini sudah kami coba olah tadi barusan. Ya, saya izin share screen sebentar. Ya, ini infografisnya belum rapi, mohon maaf. Ya, jadi ini baru ini ya, Bapak Ibu baru tabel. Tapi coba nanti kami sajikan lebih rapi lagi. Kami edarkan di grup khusus penelitian ini ya, PIC penelitian. Nah, ini misalnya kita ambil data saja. Ini kita bicara ini ya, data-data ini. Bukan karena habis pemilu ya, Bapak Ibu ya. Nggih, ini bukan si rekap juga. Nih, ini ya misalnya nggih, akuntansi jumlah dosen 24 gitu. Nah, skema internal ada 18 judul. Nah, 18 judul pun juga kami belum mengidentifikasi apakah misalnya, oh kalau ini pasti ya, insya Allah aman. Kalau yang internal satu ketua pasti satu dosen gitu. Nah, tapi kalau yang eksternal itu ada kalanya misalnya, contoh misalnya Pak Anton gitu ya, atau misalnya saya, itu misalnya di RTPM ada yang dua judul, itu misalnya PTM ya, atau PDD gitu ya, yang memungkinkan untuk kemudian ketua dua kali gitu. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu, tingkat partisipasinya di sini biar berkeadilan gitu ya. Kalau jumlahnya sekian, misalnya ini ya informatika jumlahnya banyak, ya make sense gitu karena memang jumlah dosisnya juga banyak. Nah, ini kita coba bicara yang agak fair gitu ya. Di sini saya coba bayangkan yang warna hijau. Nah, yang warna hijau itu tingkat partisipasinya. Jadi persentase misalnya yang ini hibah internal, kalau akuntansi itu 75%, kemudian bahasa bahasa sastra gitu itu 80%, BK itu 96%, biologi 55%, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini baru yang internal. Sedangkan kalau yang di RTPM ada di kolom yang paling kanan gitu nih Bapak Ibu. Ada yang 0%, ada yang 18%. Bentar, ini ada kesalahan data sebentar. Itu. Oh, oke. Oke, jadi ini mungkin kalau contoh misalnya farmasi S2, S3 gitu ya. Ini tadi belum kita pilah gitu ya. S2-nya berapa, S3-nya berapa sehingga jumlah dosen di sini mungkin masih lebih kurang dari jumlah skemanya. Atau boleh jadi misalnya satu dosen ada dua. Ini juga memungkinkan. Nah, ini farmasi S2, S3 sangat luar biasa gitu ya. Oke, oke. Nah, ini seperti ini ya Bapak Ibu. Saya coba runut satu persatu ke bawah. Ini nanti kami edarkan juga di grup. Eh, nanti Pak Odin nanti membuatkan grup khusus untuk PIC penelitian ini. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Ini proporsi ataupun peta saat ini gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kami kembali ke kira-kira apa yang nanti bisa kita kerjakan bersama di apa bersama PIC penelitian ini. Nah, oke. Ya, jadi eh, peran dan PIC penelitian setidaknya ada tiga item gitu. Barangkali yang nanti kami berharap Bapak Ibu juga bisa berpartisipasi aktif untuk membantu mengawal prodinya dan mengawal institusi WADI secara luas. Pertama berkaitan dengan cross-check data eligibilitas dosen terkait dengan hibah-hibah penelitian. Nah, ini ada yang mungkin ya ini agak administratif, tapi ini juga penting Bapak Ibu. Kenapa kami sampaikan ini penting? Karena contoh misalnya di RTPM, Bapak Ibu, di RTPM itu kita ngambil data eligibilitas itu salah satunya adalah dengan sinkronisasi SINTA. Nah, LPPM setiap tahunnya itu selalu ada acara ataupun hajat besar untuk sinkronisasi Sinta itu di sebelum Oktober biasanya tahun lalu. Tahun lalu pun juga kita mengadakan Zoom juga ya untuk apa briefing itu. Nah, ini selain kalau misalnya yang Oktober kemarin itu untuk kepentingan pemeringkatan klaster penelitian ataupun pengabdian masyarakat. Nah, ini juga sinkronisasi Sinta juga
memberikan dampak apakah panjenengan sebagai dosen itu eligible atau tidak. Karena nanti ada standarnya, nggih. Jadi kalau yang apa sosial tuh saya agak lupa 150 atau berapa, kemudian yang saintek berapa gitu nggak, itu ada standarnya, minimal skor Sinta-nya ada standarnya. Nah itu penting karena apa, barangkali misalnya nyuwun sewu ternyata ada para dosen kita di prodi yang sebenarnya dia capaiannya sangat luar biasa tapi ternyata belum disinkronkan. Contoh yang tidak bisa disinkronkan secara otomatis itu kalau tidak salah adalah misalnya produk ataupun prototype. Nah, padahal itu nilainya juga nggak kalah main-main gitu, nggih. Juga lumayan. Nah, ini juga monggo nanti menjadi perhatian kita bersama juga. Nah, ini berkaitan dengan cross-check data eligibilitas dosen. Kalau yang eligibilitas dosen yang internal saya rasa tidak banyak-banyak nggih. Tadi Pak Anton juga ngerti Kak ya. Kalau yang internal kita coba akomodir semuanya gitu. Bahkan kemarin Prof Nardi juga ngerti Kak kalau sebisa mungkin nanti dosen itu semuanya terlibat gitu nggih di dalam apa penelitian internal. Nanti modelnya mungkin gendong gandeng dan seterusnya. Sehingga yang tadi capaiannya sekarang itu 488 yang lolos di 2023, kami berharap di 2024 ini nanti akan meningkat. Tentu nanti ada konsekuensi finansial juga. Nah, nanti tugas kami yang nanti akan kita koordinasikan dengan WR Keuangan gitu, guys. Semoga nanti tetap ada apa jalan seperti itu untuk yang internal. Tapi kalau eksternal kita eh, unlimited gitu, guys. Silakan nanti monggo kita optimalkan peluang-peluang itu. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu, fungsinya nanti sebagai jembatan koordinasi prodi dan BRIN terkait dengan identifikasi data penelitian dan inovasi. Nah, poin yang kedua ini yang sebenarnya sedang digarap dan dikerjakan oleh teman-teman dari Biro Sarana Informasi. Seperti itu. Jadi di BSI, Bapak Ibu, itu sedang mengerjakan kalau misalnya nanti ada rekap penelitian internal ataupun eksternal, nanti setiap tahunnya, nanti sebagai Kaprodi bisa mengakses itu. Nah, selama ini kan mungkin belum ya, belum secara detail bisa apa disajikan sehingga teman-teman di Prodi biasanya kalau menjelang akreditasi nanti minta bantuan ke kami untuk kemudian menyajikan data itu. Nah, peran PIC ini kami juga memohonkan untuk membantu mengawal itu. Jadi contoh mengawalnya sederhananya adalah contoh misalnya pada saat update data ternyata ada dosen yang barusan transfer dari prodi yang lain gitu, belum ditambahkan dan seterusnya. Nah, updating ini kita berusaha nanti mungkin setiap semester atau setiap berapa bulan sekali biar nanti rekap yang kemudian kita sajikan dalam data penelitian itu juga fair gitu ya. Jangan sampai misalnya sebenarnya dosen itu secara secara afiliasinya di prodi ini, tapi ternyata ada data-data yang belum dipindahkan seperti itu. Nah, nanti tidak akan lengkap datanya kalau seperti itu. Begitu untuk yang poin dua. Nah, kemudian yang ketiga ini berkaitan dengan pengawalan dan monitoring submit proposal. Jadi baik yang skema internal ataupun yang skema eksternal, khususnya yang di RTPM. Karena memang harus kami sampaikan untuk yang skema eksternal kita masih banyak bermain ataupun banyak yang tertarik di RTPM dan ini peluang besar untuk kemudian kita optimalkan. Beberapa waktu yang lalu kami juga mengundang khusus untuk teman-teman yang mahasiswa pasca sarjana, nggih. Jadi barangkali di sini ada PIC yang dari prodi S2 atau S3 itu gitu ya. Lalu itu kita mengundang untuk pengawalan untuk submit proposal di RTPM untuk PTM dan PDD seperti itu. Dan kita juga sudah ada grupnya dan sampai sekarang juga masih istilahnya apa ya hidup gitulah ya grupnya dengan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan submit. Nah, begitu Bapak Ibu peran PIC penelitian yang kami harapkan khususnya di waktu terdekat ini nanti kita coba bareng-bareng untuk mengawal khususnya yang di RTPM gitu nggih. Di RTPM kan kita kemarin tanggal 24 Februari sudah dibuka sampai tanggal 26 Maret 2024. Nah, sehingga kami berharap nanti setelah ini ada data yang kita sajikan juga di grup. Nanti mohon Bapak Ibu ikut meng-cross check gitu nggih.
kami ada data eligibilitas ini juga nggih, yang khusus di RTPM di sebulan yang lalu itu kami jabari semuanya yang Bapak Ibu yang eligible gitu nggih, melalui dengan tembusan Kaprodi. Jadi Bapak Ibu yang terpantau eligible itu berkaitan dengan Sinta skornya, kemudian berkaitan dengan jabatan fungsional dan pendidikan gitu. Meskipun kemarin ada satu yang lost, yang itu berkaitan dengan kalau sedang tugas belajar. Nah, ini dalam pantauan kami masih eligible. Nah, seperti itu. Mungkin nanti Mbak Fitri mohon bantuan untuk kalau ada yang data yang eligible di kemarin ya, yang apa, yang eligible di RTPM nanti bisa disajikan juga Mbak Fitri untuk menambahkan presentasi pada kesempatan hari ini. Jadi kalau di data kami itu saya agak lupa ya, ada berapa ya, 100 lebih hitung ya. Kalau nggak salah 200 atau 300 yang eligible sebagai ketua. Nah, sedangkan Bapak Ibu di tahun kemarin saja kita ini yang mengajukan proposal di RTPM itu hanya ada di angka 154. Itu pun juga ada yang satu orang mengajukan 3 ataupun 5 dan seterusnya. Sehingga tingkat partisipasinya memang belum besar. Nah, kami berharap nanti melalui PIC penelitian ini nanti kita ada grup WhatsApp, kemudian di situ ada istilahnya hal-hal yang nanti monggo Bapak Ibu bisa koordinasikan. Kita mintakan bantuan untuk misalnya dalam pantauan katakanlah seminggu atau 2 minggu, beberapa hari menjelang penutupan nanti akan kita pantau nggih gitu nggih. Jadi secara real time di Bima di apa pengelola sehingga nanti bisa terkawal mana yang sebenarnya eligible tapi belum mengajukan nanti bisa di cross check, dibantu di cross check apakah memang belum menyiapkan, apakah memang tidak tertarik, apakah memang misalnya kesulitan di bagian sisi teknisnya atau apa gitu, sehingga nanti kami bisa memetakan dan barangkali kami bisa membantu untuk menemukan solusinya sehingga submit apa proposal itu bisa berjalan lancar seperti itu. Begitu kemudian yang terakhir, nah yang terakhir tadi mungkin Pak nanti gitu ya menyampaikan apa haknya gitu nggih. Nah, tentunya yang pertama ada SK penugasan, kemudian nanti kita juga siapkan untuk apresiasinya gitu nggih. Nanti per periode hibah gitu. Jadi sehingga kami berharap nanti apa di Bapak Ibu di setiap prodi itu nanti bisa benar-benar tahu gitu nggih situasi prodinya. Misalnya nyon sewu di sebagai PIC kemudian kok melihat ada apa dosen yang misalnya kesulitan kayak gitu berkaitan dengan submitnya atau berkaitan dengan apa administratif dan seterusnya. Nah, nanti panjenengan bisa membantu seperti itu. Kalaupun tidak, kalaupun kebingungan, setidaknya panjenengan bisa menyampaikan kepada kami. Sehingga kami ingin biar tahu di situasi yang di masing-masing prodi itu bagaimana Bapak Ibu dosen dalam istilahnya merespon kalau ada hibah-hibah penelitian seperti ini. Secara umum itu mungkin Pak Anton dan Bapak Ibu yang lain berkaitan dengan briefing yang kami sampaikan di kesempatan siang hari ini. Mbak Fitri, apakah sudah ketemu yang data eligible? Tapi kalau belum nanti kita sharekan saja di grup gitu ya, di grup dosen. Sorry, di grup PIC ini. Jadi setelah ini kami mohon izin nanti mengundang Bapak Ibu di grup WhatsApp untuk nanti kita koordinasi gitu. Nah ini kayak semacam ya kayak kalau misalnya kemarin di pemilu gitu ya. Nah, ini saksi-saksi di TPS-nya gitu ya yang melaporkan apa nanti berapa yang sudah submit dan seterusnya sekaligus kami cross check juga dari portal pengelola. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau misalnya Bapak Ibu ada hal yang perlu ditanyakan, perlu di cross check, kami berikan kesempatan untuk nanti kita diskusikan. Monggo, langsung saja mungkin. Oke, dari Pak Sugiarto dulu yang sudah resen ada Pak Andreas juga setelah itu. Monggo Pak Ki. Terima matur nuwun Mas Fisca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya sangat setuju apa yang disampaikan Prof. Anton tadi, memang klasterisasi itu menjadi penting sesuai dengan target-target yang akan kita capai bersama. Jadi itu menjadi sangat penting sehingga mungkin model-model yang kemarin mulai agak ditinggalkan dalam arti semua merata. Dalam arti itu tidak mestinya harus si A ini targetnya memang diki gitu ya. Memang dia punya beban diki, maka dana penelitian yang diberikan sekian. Meskipun
nanti akan monggo. Saya pikir kalau usulan saya adalah yang sangat penting adalah dana APC-nya itu ditahan oleh universitas, kalau accepted baru diberikan. Itu menjadi sangat penting, hal-hal seperti itu. Oh, targetnya kok cuma Sinta 2 juta, oke, dialokasikan tuh. Nah, tersendiri sehingga nanti insya Allah itu akan menjadi real. Oke, mungkin ini tidak menyambung dengan apa yang tadi disampaikan Mas Bisa, tetapi saya pikir ini ada sangkut pautnya ya. Dan ini menjadi pertanyaan di bawah terkait dengan reward yang selama ini sudah berhenti itu kelanjutannya seperti apa, atau memang dihentikan atau apa, itu kan menjadi sesuatu yang harus enggak apa-apa gitu. Memang pimpinan itu harus berani mengambil sebuah keputusan. Saya pikir itu menjadi sangat penting daripada terus meneng-menengan orang no ceritane iki piye to saja no ceritane kaya apa gitu kan. Jadi diputuskan, oke, memang kita belum ada, nggak ada uang, memang kita tidak lagi pakai seperti itu. Itu adalah bagian dari sebuah keputusan yang harus diambil, berani diambil oleh pimpinan. Jadi itu menjadi sangat penting. Jadi mungkin itu aja. Kalau yang terkait dengan penelitian, saya pikir saya sudah berusaha memulai itu di prodi, memetakan seperti tadi sampaikan Prof. Nardi itu. Memang mesti adalah di dalam satu prodi itu sing ya angel kan neliti ki ya wis piye lah ya, tetapi harus kita gendong, kita ajak. Sehingga problemnya kan tidak cuma di situ sebenarnya Mas Bija. Problemnya lagi adalah waktu laporan BKD. Ya, sehingga kita sebagai asesor itu kadang berada di simpang jalan yang sangat nggak mengenakan. Tetapi itu sebetulnya bisa diatasi di tingkat prodi. Seperti yang sekarang kita buat ini, itu salah satu mengatasinya. Jadi ada dosen A memang orang tahu meneliti orang di paper, ya ayo digendong, dijak neliti, jadi nggak di paper, sehingga waktu evaluasi BKD dia juga nggak akan terjadi masalah. Jadi hal-hal seperti itulah yang harus kita kedepankan. Mungkin itu Mas Ica. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Prof Ki untuk masukannya gitu nggih. Selanjutnya mungkin ini sudah saya catat, nanti mungkin kita respon secara kolektif. Monggo Pak Andreas. Oke, terima kasih Pak Piska dan Pak Anton. Ini tadi kita diminta itu publikasi penelitian itu satu dosen itu satu penelitian, ya kan. Kemarin juga di prodi akuntansi tadi partisipasinya ya cukup apa ya, tidak cukup baik ya, hanya 75%, padahal kalau di prodi-prodi lain itu ada yang sampai 100% untuk apa dana penelitian internalnya. Nah, kemarin di tahun 2023 itu memang sudah kita ingin maksimalkan gitu 100%, tetapi memang tidak bisa itu karena ketika kita konfirmasi kan kemarin ada beberapa tuh dosen yang daftar dosen yang belum mengajukan, ya kan, di ada serseran. Nah, ketika kita konfirmasi ke dosen-dosennya memang masih ada utang internal, utang. Nah, pertanyaan saya, apakah ada pemutihan begitu? Karena untuk memaksimalkan tadi yang ikunya itu satu orang satu penelitian, barangkali ada kebijakan khusus, karena kalau ini utang nggak diselesaikan gitu dan memang kenyataannya sudah sampai 2 tahun 3 tahun, nah ini kan menghambat juga begitu, karena dosen juga saya tidak tahu apakah ada kebijakan. Mudah-mudahan ada kebijakan baru Pak Piska. Terima kasih. Matur nuwun Pak Andreas, siap. Ini wacana baru dan insya Allah nanti kita akomodir juga kaitan sama ini ya. Kebetulan ini saya jawab langsung yang Pak Andreas ya. Di 2 minggu yang lalu itu kita metani yang berhutang memang. Jadi semuanya kita petani gitu, dan nanti kita coba kompilasi gitu ya dari sisi setidaknya mungkin nanti secara apa syarat ataupun apa ya untuk kemudian memutihkan, nanti kita rendahkan paling tidak ada datanya dulu atau seperti apa, nanti kita infokan melalui ini ya, di PIC ini. Tapi insya Allah kita sudah mendata itu, dan tinggal nanti kita coba ini ya kebijakannya apakah yang 3 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir, karena ini memang perlu ada kebijaksanaan gitu, dan ini perlu banyak pertimbangan. Tapi tentu nanti ada follow up-nya Pak Andreas, karena jangan sampai sebenarnya ya kalau kisah lama itu diungkit-ungkit terus nggak akan maju-maju gitu. Itu juga saya sepakat gitu nggih. Nanti enggak kita dikira kayak debt collector gitu nggih. Insya Allah tidak, karena semangat dari dosen insya Allah selalu ini untuk berkemajuan. Itu yang pertama berkaitan dengan Pak Andreas pertanyaannya, nggih matur nuwun. Nanti kita akan infokan sebelum pembukaan yang khususnya yang internal nggih.
Nah, jadi Bapak Ibu semuanya yang internal, kita sekarang berjalan di batch 2 itu menunggu laporan akhir, yaitu tanggal 31 Maret. Kemudian nanti batch 3 sekitar Juni, kalau nggak Juli ya, saya lupa. Sehingga nanti bukaan di batch 2024 ini, nanti besok insya Allah tidak ada batch-batchan lagi. 2024 itu nanti di awal September kita akan buka. Nah, nanti secara kolektif bersama gitu nih. Jadi tidak batch-batch lagi. Nah, sebelum itu nanti insya Allah ada kebijakan berkaitan dengan tadi ya, apakah pemutihan ataupun nanti penurunan standar dan seterusnya seperti itu. Tapi dalam proses 2 minggu kemarin kita baru mendata dan memang belum ada follow up diskusi terkait dengan kebijakan yang akan kita terapkan. Oke, kemudian berkaitan dengan Prof. Ki tadi memberi masukan untuk dana APC, APC nggih, yaitu ditahan UNIF setelah publish baru dicairkan. Ini menjadi masukan untuk kami juga, dan kami sepakat untuk ikhtiar kita di sini juga sekaligus untuk menyisir ya, membantu menyisir kaitan dengan keterlibatan dosen di penelitian untuk kepentingan LKD-PKD. Dari panjenengan sedaya kalau yang di asesor itu kan selalu di persimpangan dan jalan, selalu mungkin dari satu sisi ingin membantu tapi juga kadang juga dilematis seperti itu. Nah, kalau berkaitan dengan tadi kebijakan reward dan seterusnya, monggo Pak Anton mungkin ada tambahan. Tapi kalau belum juga nanti mungkin di forum yang lain nggak masalah. Jadi sekedek nih, Ya, monggo Pak Anton. jadi menanggapinya ini karena tim utama masing-masing peneliti di tiap prodi alhamdulillah berkumpul ya. Nanti satu waktu juga kita kumpulkan untuk Kaprodi dan Dekan juga. Kita undang lah, bukan kita kumpulkan yang undangan nanti juga Pak WR Akademik dan Bu WR KKU. Dalam proses ini untuk reward sedang kita evaluasi ini Pak Ki dan juga Bapak Ibu semua dengan nge-matchkan dengan tentunya budget yang ada, kemudian juga klasterisasi juga, maksudnya klasterisasi juga sisi kelayakan juga sedang kita evaluasi dari apa yang sudah berlaku selama 2 tahun ya, proses pencairan ataupun claim reward. Jadi nanti mestinya yang sudah klasterisasi yang sudah kelasnya itu liga utama ya, Liga 1 ke atas itu ya lektor kepala ke atas misalnya tidak boleh mengajukan misalnya Sinta 3 ke bawah misalnya. Nah, hal seperti itu sedang kita godok oleh dengan tim universitas sehingga nanti tepat semuanya. Kira-kira seperti itu Pak Ki dan Bapak Ibu semua ya. Prinsipnya sebelum tutup tahun 2023-2024, tutup tahun anggaran, kita nanti kan Agustus ya, mudah-mudahan sudah bisa kita realisasikan untuk pembukaan reward yang sempat kita tutup dulu. Sekarang nggih Pak Ki nggih, nggih matur nuwun sampeyan Pak Ki nggih. Yes, Maka terima kasih melanjutkan Prof. Anton. Harus begitu sami-sami ya, Prof. Ki klasterisasi nggih. jadi penting. Yes. Ya, matur nuwun Prof. Anton sudah membantu menjawab untuk kaitan sama reward gitu. Oke, monggo Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan. Ini sambil menunggu ada pertanyaan, kami sajikan tambahan lagi ya Bapak Ibu. Jadi di bulan yang lalu itu kita coba mengidentifikasi untuk ini ya eligibilitas untuk yang di RTPM gitu. Nah, di data kami ini kemarin sudah kita email secara personal masing-masing. Jadi ada 231 dosen yang sebenarnya memang beliau-beliau ini layak dan secara kualifikasi administratif memenuhi seperti itu. Dan eh, kita sudah emailkan beberapa waktu yang lalu sebelum pembukaan DRTPM ini. Nah, kami ingin cross-check itu guys, sekaligus nanti mungkin yang tahun lalu belum submit, kita coba identifikasi gitu guys. Nanti bisa dikawal bareng-bareng dengan teman-teman PIC di prodinya. Kira-kira mungkin ada kendala apa, atau ada masalah apa, atau memang benar-benar ngapunten misalnya tidak minat gitu gitu. Nah, nanti paling tidak kita punya data itu sehingga biar kita benar-benar tahu gitu ya di data di apa di tingkat prodi itu seperti apa kondisinya. Sehingga jangan sampai misalnya tidak submit karena memang kekurang tahuan atau karena apa ya apa ya dari sisi teknis tidak bisa submit seperti itu, sehingga itu kan bisa kita bantu kalau hal-hal seperti itu. Dan kita ingin dari PIC Prodi juga ikut mengawal di masing-masing prodi ini seperti itu. Meskipun di sini kemarin catatannya ada satu yang ini ya, yang sedang apa namanya, sedang studi. Jadi yang sedang studi masih terekap di sini sebagai yang eligible. Oke, ini sekedar tambahan saja.
Insya Allah nanti data-data akan kita sajikan di grup WhatsApp itu sehingga nanti biar kita bareng-bareng ikut mengawalnya. Monggo Bapak Ibu, jika ada pertanyaan ataupun pernyataan gitu, khususnya berkaitan dengan penelitian ini untuk pengawalan keterlibatan penelitian di masing-masing prodi, dipersilakan. Oke. Di chat sekedap, apakah ada ya? Tidak ada nggih di chat. Oke, saya rasa di chat sudah tidak ada. Berarti insya Allah sudah sedikit banyak tahu ya Bapak Ibu. Nanti untuk koordinasi selanjutnya kami mohon izin dan mohon perkenannya panjenengan untuk kita undang di grup WhatsApp gitu ya Bapak Ibu. Untuk kemudian nanti ada informasi-informasi yang bisa kita sampaikan di situ. Kemudian barangkali misalnya nanti di pemetaan eligible tadi kita cross-checkkan dengan data yang tahun lalu yang selama ini mungkin belum pernah berpartisipasi dan seterusnya. Nanti kita coba di prodi tertentu gitu ya, misalnya prodi apa gitu, misalnya oh ini kekurangannya apa, permasalahannya apa, nanti kita mungkin japri melalui ini ya, PIC penelitian tersebut sehingga nanti biar benar-benar bisa terkawal secara intensif. Oke, begitu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi matur nuwun sangat kepada Bapak Ibu semuanya untuk sudah berkenan menjadi PIC Prodi dan di sini sudah melalui rekomendasi dari Kaprodi sehingga Insya Allah saya paham betul panjenengan ditunjuk karena memang Insya Allah mampu gitu nggih dan mampu dan mau gitu nggih untuk kemudian membantu LPPM dalam hal ini BRIN untuk mengawal penelitian di eh, skema-skema internal ataupun eksternal. Begitu, sekali lagi terima kasih Prof. Anton dan Bapak Ibu Sedoyo yang sudah join di siang hari ini. Prof. Anton ada tambahan? Cekap nggih? Nggih, matur nuwun. Kalau sudah dirasa cukup, kami mengingatkan sekali lagi, monggo kasuwun untuk mengisi presensi ya Bapak Ibu di link chat yang sudah diedarkan oleh staf kami. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan ini ada sekitar 1 bulan untuk yang di RTPM. Insya Allah di waktu-waktu ini nanti kita ada info dan koordinasi selanjutnya. Banyak hilaf, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.